Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Sunan Gunung Jati yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sujud sahwi. Mari kita mulai belajar dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diamati gambar-gambar berikut ini. Anak-anakku, pernahkah kalian mengalami lupa di dalam sholat? Lupa jumlah rakaatnya, berapa, 2 atau 3? Apa yang kalian lakukan jika lupa atau ragu hitungan rakaat ketika sholat? Apa yang kalian baca ketika sujud sahwi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari bersama-sama kita belajar. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dibukakan kepahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Pendahuluan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa sujud merupakan salah satu bentuk ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan dengan menyadari bahwa asal manusia itu diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Ketika kita bersujud, seluruh badan kita tundukkan ke tanah, termasuk kepala yang sangat kita agungkan ini kita tundukkan ke tanah. Ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sujud ini haram juga dilakukan kepada selain Allah. Kita haram hukumnya bersujud kepada selain Allah seperti kepada berhala atau kepada sesama manusia. Sujud hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan bersujud kita berarti tunduk dan pasrah sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan yang artinya lupa atau lalai. Secara istilah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat di dalam sholat yang dikerjakan. Jadi pada intinya sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa sesuatu di dalam sholat kita. Dasar hukumnya sujud sahwi adalah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang intinya apabila salah satu dari kita ragu di dalam sholat berapa rakaat yang kita kerjakan, maka kita yakini rakaat yang lebih sedikit, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Manfaatnya, apabila ternyata sholatnya sudah lengkap, maka rakaat yang tambahan tadi itu menjadi penggenap bagi sholatnya. Ternyata apabila sholatnya memang benar 4 rakaat, maka sujud sahwi itu menjadi penghinaan untuk setan. Sebab-sebab sujud sahwi ini yang harus kita ketahui. Kapan kita disunahkan untuk sujud sahwi? Kita disunahkan untuk sujud sahwi ketika kita mengalami hal-hal berikut ini ketika sholat. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad ketika sholat. Misalnya, lupa tidak duduk tasyahud awal, lupa tidak membaca tasyahud awal, lupa membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal,
lupa membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, atau lupa doa kunut pada sholat subuh, atau doa kunut pada sholat witir setelah tanggal 15 Ramadan. Sholawat Nabi pada tasyahud awal itu misalnya lafaz yang kita ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir itu adalah lafaz wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya itu lupa kita baca, maka sebelum kita salam kita disunahkan mengerjakan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Sebab yang kedua yaitu ragu-ragu apakah sudah mengerjakan sunnah abad atau belum. Kita sudah mengerjakan kunut atau belum, ragu-ragu, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga adalah mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan sholat jika itu dikerjakan secara sengaja. Akan tetapi jika dikerjakan karena lupa, itu tidak membatalkan sholat. Misalnya ketika sholat kita lupa hanya bersujud 1 kali. Setelah kita berdiri, kita baru ingat bahwa sujud tadi kita baru 1 kali. Ingatnya udah agak lama jaraknya dari waktu sujud tadi, maka nanti di akhir sholat sebelum kita salam disunahkan untuk sujud sahwi. Yang keempat, apabila kita lupa memindahkan rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan pada yang bukan tempatnya. Misalnya ketika ruku lupa kita baca Fatihah karena sholatnya melamun misalnya. Waktu ruku kita baca Fatihah, kemudian kita sadar, loh kok baca Fatihah? Nah, nanti di akhir sholatnya ditambahkan sujud sahwi. Dan yang kelima adalah ketika ragu atau lupa dalam jumlah rakaat ketika sholat. Misalnya kita ragu apakah masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat dalam sholat duhur misalnya, maka kita wajib menetapkan yang lebih sedikit. Kita menganggap bahwa kita baru mengerjakan rakaat yang sedikit, lalu kita tambah 1 rakaat lagi. Setelah menambah 1 rakaat, ditambah lagi dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, ini harus dihafalkan ya anak-anakku, dihafalkan sebab-sebabnya sujud sahwi ini, dan juga macam-macam sunnah abad ini harus kalian hafalkan. Kita lanjutkan bacaan sujud sahwi. Ini juga harus dihafalkan. Singkat saja, subhana man la yanamu wa la yashu, diulang 3 kali, dibaca ketika melakukan sujud sahwi. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Caranya sujud sahwi, waktu mengerjakannya adalah setelah selesai membaca tasyahud akhir, sujud 2 kali dengan membaca doa seperti di atas, kemudian salam. Jadi sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Adapun apabila ternyata lupa lagi, kita sudah salam, setelah salam baru kita ingat, loh saya belum sujud sahwi tadi, maka ketika jarak antara salam dengan ingatnya itu tidak lama, belum lama, maka disunahkan sujud sahwi 2 kali setelah salam itu. Akan tapi ketika ingatnya sudah lama, sudah diselani dengan kita zikir, baru ingat, loh saya tadi lupa belum kunut, loh saya tadi juga lupa ternyata belum sujud sahwi, maka tidak apa-apa, sholatnya tidak perlu diulang, sholatnya juga tidak batal, sujud sahwinya juga tidak perlu dikerjakan karena jarak dengan salam penutup sholat itu sudah cukup lama. Berikutnya adalah hikmah sujud sahwi. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap
sombong dan takabur, karena kita menyadari manusia tempat salah dan lupa. Nomor 2, menumbuhkan sikap merendahkan diri atau tawaduk dan khudu'. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, kita manusia itu tempat salah dan lupa, gampang lupa. Nomor 4, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini adalah gambar tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Nomor 1, setelah tasyahud akhir, niat sujud sahwi dalam hati, kemudian sujud 1 kali, lalu membaca doanya subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian setelah 1 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, baca doa seperti biasanya, Rabbighfirli warhamni wajburi dan seterusnya itu. Kemudian sujud yang kedua, membaca subhana man la yanamu wa la yasu lagi 3 kali. Kemudian duduk tawaruk atau duduk tahiyat akhir, kemudian langsung salam, tidak perlu membaca apa-apa lagi. Setelah sujud sahwi itu bangun duduk langsung salam 2 kali. Nah, ini adalah penjelasan tata cara dan juga sebab-sebab sujud sahwi. Semoga pembahasan ini berguna untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.